Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan walaupun sekarang cuaca lagi hujan ya, tidak cerah, tapi mudah-mudahan hati kita cerah ya. Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba agendanya Bapak lihat ya. Adelia sakit kenapa? Dari kemarin ya? Adelia, Alea, sama Bill Kiss. Nah, Regina mah baru hari ini kan sakitnya ya? Ya. Mudah-mudahan yang sakit teman kita segera disembuhkan ya. Kalian juga harus menjaga diri baik-baik supaya tidak sakit ya. Jangan hujan-hujanan. Oke. Silakan KM pimpin dulu doa sebelum kita belajar. Amin. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kemarin kalian kan sudah belajar tentang apa? Persamaannya ya, persamaan linearnya. Nah, sekarang tentang pertidaksamaannya ya. Berbedanya hanya sedikit saja. Kalau di pertidaksamaan ada gambar ya. Kalau yang kemarin kan nggak ada gambar, cuma nyari X, Y-nya saja. Sekarang ada gambar. Nah, pertidaksamaan ini sangat bermanfaat untuk kalian yang kalau nanti mau berwirausaha. Kan nanti ada yang kuliah, ada yang bekerja ya, ada yang berwirausaha. Contohnya beginilah ya. Kan kalau hukum ekonomi itu bagaimana mengeluarkan modal sedikit-dikitnya tapi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, prinsip ekonomi itu harus kita jalankan kalau kamu mau berwirausaha ya. Nah, misalkan ini ada sebuah permasalahan ya. Nah, kompetensi, nanti yang harus kamu dapatkan yang pertama adalah menggambar grafik. Jadi persamaan yang kemarin kamu gambar. Kemudian membuat model matematika. Model matematika itu yang kayak soal cerita dibuat kalimat matematikanya. Nah, itu model matematika ya. Kemudian menentukan nilai maksimum. Jadi nanti kalau kamu mau usaha untungnya berapa nih supaya maksimum? Saya harus jual barang A berapa, barang B berapa gitu ya. Kemudian itu yang harus kamu kuasai ya. Nah, ini bahan-bahan perlengkapan yang dibutuhkan ya. Membawa penggaris tidak? Bawa ya. Kemudian pensil ya, ingat menggambar pakai pensil ya, jangan pakai pulpen supaya benar dihapus. Oke. Biar kita fokus ya sebelum pembelajaran. Masih ingat ini? Masih. Oke. Silakan. Tepuk semangat. Oke ya. Sudah semangat, nah sekarang harus fokus ya. Ingat fokus ya. Bisa nggak ini? Bisa ya. Jadi tepuk 3 kali, bilang melihat, mendengar dan sebagainya ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus semua, siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap belajar, sekarang tujuan pembelajaran. Yang pertama, ya kan kita belajar itu harus
punya tujuan dulu ya. Kalau kita belajar buat apa, ngapain belajar, mending diam saja gitu kan ya. Jadi harus sadar dulu kita nih, kita mau ngapain di sini teh gitu ya. Nah, yang pertama, kalian nanti harus mampu memahami konsep dari pertidaksamaan. Ingat ya, matematika itu paham konsep ya. Kalau sudah paham, nanti mengerjakan soalnya akan mudah. Yang kedua adalah mampu menyusun model matematika yang tadi ya, bentuk pertidaksamaan-pertidaksamanya, kalimat matematikanya. Yang ketiga, nanti mampu menggambar. Jadi setelah ada bentuk pertidaksamanya, digambar sama kamu ya. Gambarnya mau di kertas berpetak atau di kertas biasa juga nggak apa-apa. Yang penting skalanya sama, pakai penggaris. Dan yang keempat adalah nanti menentukan nilai optimum. Mungkin nanti nilai optimum itu akan kita pelajari pertemuan yang akan datang ya. Sekarang kita fokusnya kamu paham dulu konsep, kemudian kamu bisa menggambar grafik. Oke? Nah, contoh permasalahan. Sekarang lihat nih ya. Bapak kasih permasalahan yang nyata yang terjadi pada kehidupan sehari-hari ya. Seorang petani di Bandung ada sawah nggak? Ada, masih ada ya. Seorang petani di Bandung akan menjual hasil panennya ke Jogja ya. Jadi dia panen, kemudian dia jual. Yang dijual padinya bukan beras. Ia memutuskan akan menyewa 60 kendaraan. Otomatis kan kalau kita mau ngirim ke Jogja butuh apa? Butuh kendaraan. Nah, kemudian kendaraan yang akan disewa ada dua. Ada yang kendaraan besar, truk, ada yang kecil, mobil pick up ya. Nah, untuk mengangkut padi tersebut, truk dapat menampung 60 karung. Jadi satu truknya bisa muat 60 karung padi. Dan mobil pick up dapat menampung hanya 20 karung karena lebih kecil kan ukurannya. Nah, dari sana kemudian jumlah padi yang akan dikirim itu tidak lebih dari 2.400 karung. Jadi hasil panennya itu ada 2.400 karung. Nah, kemudian dia berpikir ya, si petani tadi, bagaimana caranya saya kirim itu padi yang 2.400 karung ke Jogja dengan menggunakan kendaraan, tapi biaya sewanya saya keluarkan yang paling sedikit gitu. Nah, kalau ongkos sewa untuk truk 1 juta dan untuk mobil pick up 500.000, pertanyaannya harus berapa mobil pick up yang saya harus sewa dan truk yang harus saya sewa supaya barang padi itu kalau dikirim ke Jogja, sekali kirim nyampe semua, saya mengeluarkan uang yang sedikit. Nah, itu harus dipikirkan kalau kamu jadi seorang wirausaha. Penting apa? Nepi we kena itu. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, ini gunanya ilmu dari sistem pertidaksamaan linear ya. Jadi kudu pintar matematika kamu ya. Seperti itu. Nah, coba kalau kamu pikir ya, menurut kalian banyak mana kendaraan yang harus kamu sewa? Coba. Apakah harus lebih banyak truk atau harus lebih banyak mobil pick up supaya ongkos sewanya sedikit? Nah, kan logikanya gini, kalau saya sewa truk lebih banyak, berarti kan mahal nyewanya. Tapi karungna muat banyak, gampang habis. Nah, tapi kalau kita sewa mobil pick up, ongkos sewanya memang murah, tapi muatnya sedikit, harus lebih banyak saya nyewanya. Nah, itu kan dipertimbangkan, bikin kita bingung ya. Bimbang, artinya kita harus kerjakan dulu konsep matematikanya, sehingga kepastian akan ada nantinya. Kalau sudah dikerjakan, oh saya harus sewa mobil segini, harus sewa truk segini, itu sudah pasti nanti. Karena apa? Matematika itu sesuatu yang pasti ya. Kamu kan sukanya yang pasti-pasti kan? Iya, tidak mau yang ragu-ragu ya. Benar nggak? Ya. Oke, kemudian bagaimana jika kendaraan yang disewa komposisinya jumlahnya asal-asalan? Nah, kita tidak akan menghasilkan keuntungan yang gede kalau begitu ya. Tuh. Jadi harus pasti. Nah,
Sekarang Bapak akan melakukan tes awal dulu ya. Coba kamu buka aplikasi. Sekarang kita mulai ya. Kita masuk ke asesmen awal dulu, asesmen diagnostik. Bapak untuk memastikan sejauh mana pengetahuan kamu sebelum nanti masuk ke tema pembelajaran yang sesungguhnya ya. Siap? Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, sekarang 2, 1. Oke, silakan. Mana yang termasuk persamaan linear dua variabel? Pilih. Bacanya dari sana, jawabnya di HP kamu. Mana yang termasuk persamaan dua variabel? Sudah? Sudah. Oke. Ini siapa yang hijau? Hanya ada satu yang salah, ya berarti kamu sudah paham. Lanjutkan berikutnya. Nilai sementara nirmala. Mana nirmala? Wah, sip. Ya. Kita lanjutkan. Berikutnya. Soal yang kedua, mana yang termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan sekarang. Pertidaksamaan dua variabel. Oke, sudah. Ternyata masih ada yang menjawab yang merah ya. Ada satu orang dan yang 18 orang benar menjawab ya. Oke. Sekarang klasemen sementara yang di atas Siti Fadila. Oke, tepuk tangan ya. Berikutnya, oke kita cepat ya. Yang bukan merupakan simbol dari tanda ketidaksamaan, yang bukan. Sudah? Yang bukan tanda pertidaksamaan. Oke. Siapakah sekarang? 19 orang. Masih ada yang salah ternyata ya. Masih Siti memimpin. Oke. Berikutnya 2 soal terakhir. Benar salah nih, ini benar salah. Di antara persamaan dan pertidaksamaan yang lebih banyak solusinya yang mana? Nah, yang banyak solusinya pertidaksamaan, sama benar salah? Ternyata jawabannya benar ya, gitu. Terakhir, wah ternyata sudah disalib oleh Aljana. Oke, terakhir pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan dua variabel. Waduh, ternyata banyak di jawabannya. Oke, sekarang siapa yang pemenangnya kita lihat. Deng 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 deng. Dengan skor Cici. Oh, ternyata pemenangnya adalah Aljana. Oke. Nanti dapat reward Aljana, tenang ya dari Bapak. Tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke materinya ya. Dan pertidaksamaan. Bedanya teh apa? Cung, ada yang ngacung. Mei, Oren.
Bedanya antara persamaan dan persamaan apa sih? Ketidaksamaan sama persamaan. Kalau menurut aku dari segi ini Bapak caranya, cara menghitungnya, terus juga kalau misalnya persamaan itu kita menggunakan sama dengan. Tapi kalau misalnya ketidaksamaan itu kita menggunakan tanda ini. Oke. Ajana, benar nggak katanya kalau persamaan mah dihubungkan oleh tanda sama dengan, kalau ketidaksamaan bisa lebih kecil, lebih besar, dan sebagainya. Benar nggak? Benar, ya. Tepuk tangan. Ternyata kalian sudah memahami, ya itu perbedaannya, ya. Nah, sekarang lihat. Ada aktivitas, Bapak ingin nanti kalau Bapak memberikan sebuah titik, ya. Kalau hasilnya lebih dari 10, berdiri di sebelah kanan. Kalau yang kurang dari 10, berdiri di sebelah kiri. Jadi ibaratnya 10-nya ada di sini nih, ya. Oke. Nanti maju saja ke depan, ya. Misalkan Bapak punya titik, misalkan A, titik A. Siapa yang mau ke depan? Berdiri di depan. Tuh, ini 10-nya. Kalau Bapak punya 2,5, apakah ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Sebelah mana? Sok maju ke depan. Yang A, yang B, yang C, siapa yang mau ke depan? Padli. Sok. Sebelah mana Padli? Bapak 10-nya di sini ya. Ini kiri, ini kanan. Kamu berdiri di mana? Oke, yang B siapa? Lama. Sok, yang B. Kamu berdiri di mana yang B? Ah, sok, berdiri di kanan. Ini mah kiri, ini kanan. Yang C, siapa yang C? Ratu. Sok, berdiri di mana Ratu? Ke depan. Ke mana? Depan. Sebelah kiri. Oh, so. Betul nggak jawabannya? Hah? Betul nggak? Kamu lihat titiknya. Titik A berapa itu? Sok masukin ke situ. 2 tambah 5 berapa? Berapa 2 tambah 5? 7. 7 itu kurang dari 10. Benar salah? Berarti harus ada di sebelah mana dia? Sebelah kiri. Gitu. Kan lebih kecil dari 10. Benar nggak? Sekarang yang B 3,8. Sok jadi berapa 3 tambah 8? Bola di kanan di kiri? Di kanan. Paham nggak? Paham. Oke, baru paham kamu ya. Ya. Terima kasih ya. Silakan duduk lagi ya. Nah, itu adalah pertidaksamaan. Jadi nanti pertidaksamaan itu bisa lebih apa namanya? Lebih kecil, lebih besar, terus lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Itu adalah tanda-tanda dari pertidaksamaan. Ya, paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka yang mengandung 2 variabel tadi ya, yang dihubungkan oleh tanda ketidaksamaan. Jadi bentuk umumnya begini. AX tambah BY R C. R-nya itu bisa diisi oleh ini. Salah satu dari ini ya. Kan kalau persamaan mah langsung sama dengan di sini ya. Nah, kalau pertidaksamaan bisa diisi salah satu dari sini. Itu pertidaksamaan ya. Pengertian dari pertidaksamaan. Oke, sekarang kita gambar ya. Bagaimana menggambarnya, Pak? Nah, sekarang saya sudah tahu Pak pertidaksamaan. Gambarnya bagaimana? Nah, kalau persamaan jawabannya cuma satu. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan berapa? 5. Boleh jawabannya 6? Enggak boleh. Jadi selain 5 pasti salah.
persamaan itu cuma satu. Nah, kalau pertidaksamaan jawabannya banyak. Contoh ya. X lebih besar dari 5. Jawabannya berapa? Nah, misalkan ya tadi jawabannya 7. Benar salah? Benar ya. Kan saya jawabannya 10. Benar. Sekelas jawabannya asal lebih dari 5 pasti jawabannya benar. Nah, itu pertidaksamaan. Jawabannya lebih dari 1. Paham? Nah, itu perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Yang pertama, nyatakan pertidaksamaan linear sebagai persamaan linear dalam bentuk AX tambah B sama dengan C. Tentukan titik potong garis dengan sumbu X, titik potong garis dengan sumbu Y, baru hubungkan kedua titik itu. Ya, nanti kita tentukan yang mana yang merupakan jawabannya. Jadi kalau nanti sudah digaris, pasti hanya ada 2 kemungkinan daerahnya yang benar. Kalau nggak di atas, di bawah garis gitu ya. Kalau di atas yang benar, kita arsirnya ke atas gitu. Kalau yang di bawah benar, kita arsirnya ke bawah. Nanti seperti itu ya. Oke, Bapak kasih contoh aja langsung. Misal begini. Yang sederhana dulu. X lebih kecil dari 4. X lebih kecil atau sama dengan 4. Cik, jawabannya berapa ini? Jawabannya berapa? 1, 2, 3. Boleh negatif? Boleh. Pakai aja titik 3 ke sini ya. Gitu kan ya? Ada 4 masuk nggak? Masuk ya gitu. Karena kan ada tanda apa ini? Sama dengan. Boleh yang 4 masuk ya. Nah, ketika kamu gambar, nanti kan digambar sama kamu nih. Nah, 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Ini 4 nih. Ini sumbu apa? Ini. Nah, kamu gambar X sama dengan 4. Garis X sama dengan 4 kan ada di sini. Nah, gambarnya begini. Nah, ini teh garis X sama dengan 4. Ya, ingat, garis X itu lurus sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang jawabannya kan dari 4 ke kiri ke sana. Berarti himpunan penyelesaiannya sebelah mana? Kiri kanan? Kiri. Berarti ininya ke sana gitu. Nah, ini teh himpunan penyelesaiannya. Ngerti? Karena yang kedua, Y lebih besar sama dengan 3. Berarti jawabannya dari berapa mulainya? 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau digambar, nanti gambar. Ya. Nah, kalau Y kan di sini. Ya. Nah, kalau garis X tegak lurus, kalau garis Y mah horizontal begini. Oh, ini tidak. Jadi kalau garis X sejajar sumbu Y, kalau garis Y sejajar sumbu X. Nah, 3, 2, 1. Yang lebih besar dari 3 jawabannya kemana? Ke atas itu. Berarti ini HP-nya. Paham nggak? Nah, ya kan tinggal gitu ya. Jadi ingat, garis X sejajar sumbu Y, garis Y sejajar sumbu X. Itu contoh yang pertama. Ya. Contoh yang kedua, lihat. Gambarlah grafik penyelesaian. Nah, sekarang ada 2 variabel nih. Tadi kan cuma 1, gampang. Kalau 1 mah ya. Nah, kalau mau menggambar 2 variabel, harus ada 2 titik kita. Harus punya 2 titik. Kalau mau membuat garis lurus. Nah, artinya kita ngerjainnya begini nih. Lihat ya. 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 12. Langkah yang pertama nih ya, langkahnya. Tentukan titik potong dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. Nah, sekarang lihat ini. Ini sumbu X, ini ada 2, ada 3, ada 4. Ada garis. Titik ini berapa koma berapa? 2,0. Ini berapa? 3,0. Ini berapa? Nah, sekarang ini lihat. Garis ini berapa titiknya? 0,1. Ini 0,2. Ini 0,3. Nah, sekarang lihat nih. Titik potong garis
dengan sumbu X. Nah, ini berarti kan? Nah, kalau garis memotong sumbu X, yang 0 apanya? X-nya, Y-nya? Y-nya. Maka Y-nya pastikan harus 0. Ya. Sebaliknya, kalau titik potong garis dengan sumbu Y, maka apanya? X-nya yang 0. Ini sudah kepastian. Ya. Nah, sekarang titik potong garis dengan sumbu X. Berarti kan nanti namanya Y-nya dimasukin ke sini. 2 kali 0 berapa? 0. Atau tutup aja ya yang ada Y-nya karena 0. Maka tinggal tersisa apa ini? 3X sama dengan 12. Jadi X-nya berapa? 4. Maka titik potong dengan sumbu X itu adalah 4,0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Nah, sekarang giliran yang ini yang 0. Berarti 2Y sama 6 berapa? 12. Jadi Y-nya berapa? Nah, jadi titik potongnya berapa? 0,6. Jangan 6,0 ya. Kan ini yang namanya X-nya 0 duluan ya. Oke, setelah itu maka kamu gambar sekarang. Nah, kalau menggambar hanya begini, nggak usah pakai di sentian, nggak usah ya. Langsung aja. Ini X-nya 4, bisa di sini kan X-nya 4, nah tembak aja begitu ya. Y-nya 6. 6 pasti lebih gede dari sini, di sini lah gitu. Nah, gitu. Tinggal hubungkan gitu ya. Nah, ini teh namanya garis 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, sekarang ada dua kemungkinan, bisa di bawah garis, di atas kan? Nah, sekarang ambil salah satu titik. Titiknya bebas, asalkan jangan yang ada di garis. Mau yang di atas, mau yang di bawah. Nah, yang paling mudah ngambilnya titiknya 0,0. Supaya nanti kan tidak usah ngitung, udah dikali 0,0 gitu. Nah, ambilnya titik ini ya. Nah, sekarang masukkan ke sini. Berarti ini kan 0,0 ya. Nah, berarti nanti 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 gitu. Ini kan 0 ya. 0 lebih besar dari 12. Benar salah? Salah. Kan 0 mau lebih kecil dari 12 kan? Nah, berarti salah. Artinya titik yang diambil tadi, daerah yang ada titik yang diambil tadi salah berarti. Jadi yang benarnya kemana? Ke atas. Gitu. Ini HP-nya. Nah, jadi ambil satu titik, masukkan ke soalnya, kesimpulannya apa? Gitu. Kalau salah, berarti daerah yang ada titik itunya salah. Gitu. Nah, karena kita ngambilnya yang ini, yang di bawah garis, salah, berarti bukan ini jawabannya. Jadi kemana? Yang di atas. Gitu. Tapi kalau kita ngambil titik 0,0, dimasukkan ke sana, jawabannya benar, berarti HP-nya di mana? Ya, di sini yang ada titik ininya. Gitu. Karena benar. Ngerti nggak? Paham ya? Oke, nah itu contoh yang terakhir ini 2X tambah 3Y lebih kecil dari 6. Sama ya. Ambil titik seperti itu sama ya. Jadi kalau titik potong garis dengan sumbu X, Y-nya 0, maka didapat 3,0 dan 0,2. Nanti garis masukkan titik 0 ke sana. Hasilnya 0 tambah 0. 0 lebih kecil dari 6. Benar salah? 0 lebih kecil dari 6. Benar. Berarti yang ada 0-nya harus diarsir. Makanya arsirnya ke bawah. Ya. Sebelum ke refleksi, Bapak minta coba nanti kalian berkelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ini dibagi 6 orang ya. Kemudian ngerjain soal nanti satu aja. Nanti ada yang presentasi ke depan. Oke? Silakan, Bapak nulis dulu soalnya. Langkahnya seperti ini ya. Nanti silakan yang sudah salah satu kelompok bisa presentasi di depan.
ke sana tuh biar berkelompok. Silahkan. Oh. Titiknya. Gimana kelompoknya ya? Oh. Silakan Pak. Titiknya jadi berapa? Koma berapa? Berapa koma berapa? Nah, digambar langsung. Ya. Lebih besar dari 10 berarti salah. Berarti artinya Itu mah soalnya lebih kecil, bukan lebih besar tuh. oh iya berarti benar. Berarti benar. Berarti di bawah di atas. Sudah satu orang kelompok. Dua aja lah diwakili. Dari sini mau? Silakan. Oh, jadi kan sesuai rumus yang dari Pak Hari, jadi sumbu X-nya ditulis 2X sama dengan 10. Aduh, itu sih. Ini. Enggak, sama dengan 10 ini yang ini. Sama 10, berarti X-nya sama dengan sama dengan 2,6. Iya, di atas. Terus yang sumbu Y-nya itu berarti 5Y sama dengan 10. Sama dengan 10. Itu baliknya 5. Oke. Nah, terus jadi digambar sama kita di sini yang X itu 5. Di sumbu X itu 5. Y itu 2. Terus kita ngambil titik 0. Jadi 2 dikali 0, tulis 2 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 sama tadi. Iya, sama dengan 10 sama dengan 0 kurang dari 10. Jadi ini yang di arsirnya ke bawah grafiknya gitu. Oke. Nah, ini jawaban dari kelompok yang pertama. Kamu perhatikan, walaupun gambarnya nggak matching gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada penggaris ya. Nanti kita ajukan di kelas ada penggaris di ruang matematika ya untuk menggambar belajar kita nanti ya supaya rapi ya. Oke, nah ini lurus lah gitu ya. Nah gitu. Nah, dia menyebutkan ini titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Didapatlah, nanti titiknya disimpulkan ya. Ini titik potong dengan sumbu X, berarti 5,0 ya. Ini berarti berapa? 0,2. Baru dari sini masuk. Oke. Yang kelompok lain sama tidak? Sama. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Satu lagi. Nanti tandanya kan tadi ada yang lebih kecil sama dengan, ada yang nggak ada sama dengannya kan. Nah, Pak, bagaimana kalau nanti setelah saya ketemu soal nggak ada sama dengannya?
cara gambarnya bagaimana? Sama dengan itu. Hanya perbedaannya di garisnya saja. Kalau misalkan ini soalnya nggak ada sama dengannya nih, ada. Nanti garisnya nggak begini, tapi garisnya terputus-putus gitu. Nah, tapi hasilnya mah tetap ke bawah gitu. Nah, caranya tetap seperti ini. Hanya bedanya di garisnya saja. Kalau nggak ada sama dengannya mah garisnya penuh gitu. Kalau nggak ada sama dengannya garisnya terputus-putus. Artinya kalau ada X kurang dari 3, berarti kalau kita menjawab 3T, benar salah? Salah. Karena yang kurang dari 3 mah mulainya dari berapa? Wow. Tapi kalau ada sama dengannya, menjawab 3 benar salah? Benar. Makanya di sini terputus-putus. Jadi titik yang ada di garisnya itu nggak masuk jawabannya gitu. Paham nggak? Nah, itu hanya itu saja bedanya. Refleksinya yang pertama, coba. Siapa yang mau mengungkapkan? Apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran hari ini? Cung yang mau. Ya, Yusni. Hari ini aku mendapat pembelajaran baru tentang ketidaksamaannya. Kemarin saya sudah belajar kesamaan, sekarang ketidaksamaannya, caranya, konsepnya jadi tahu. Dan untuk akannya jadi tahu. Oke. Sampai sejauh ini mengerti tidak? Mengerti. Oke. Yang lain ada lagi? Nida? Nida? Apa yang kamu dapatkan setelah belajar hari ini, Tabarsan? Ya, terima kasih. Jadi Yang keras. aku tahu ketidaksamaan, cara mengajarkannya gimana, tentang menggambar grafiknya gimana. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Ya, terima kasih. Oke, yang kedua. Oke. Bagian mana yang paling sulit? Ada nggak bagian mana yang paling sulit? Ajam, ada nggak yang paling sulit, Jam? Bagian mana? Tidak terlalu sulit juga. Alhamdulillah. Oh. Tapi bisa ya? Alhamdulillah. Terima kasih, Ajam. Yang berikutnya, bagaimana perasaanmu setelah selesai pembelajaran hari ini dengan materi pertidaksamaan linear? Senang, ya. Suasananya seru, ya. Apalagi setelah kamu tadi ngisi kuis, ya, pakai Kahoot, wah ternyata Aldiana pemenangnya, ya. Kemudian, pada hal apa saja konsep materi ini dapat diterapkan di masa yang akan datang? Tadi Bapak pernah cerita. Padahal berwirausaha, ya. Dan kalau kita mau berbisnis, kita harus menerapkan prinsip dari program linear. Nanti pertemuan kita yang kedua minggu depan kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang nyata ada dalam kehidupan sehari-hari. Nanti diselesaikan dengan ini. Nah, nanti mah ya. Kamu kan di sini baru menggambar sebuah pertidaksamaan saja. Nah, nanti mah kalau ada dua soalnya, misalkan yang pertama 2X tambah 3Y kurang dari 6. Yang kedua, X ditambah Y lebih besar dari 4. Digambar bareng dalam satu ini nantinya. Jadi gambarnya pasti ada dua nantinya. Yang pertama gini, yang kedua gini, misalkan. Takut kamu arsir masing-masing. Nah, tapi nanti kita balik. Ya, yang di akhir jangan yang benar, tapi yang salah. Jadi yang benarnya biar kosong. Nanti kalau kita ngarsir jadi gini nantinya. Yang ini misalkan benar, berarti salah ke sana, ya. Yang ini benarnya ke atas, oh salahnya ke bawah. Nanti kelihatan, oh yang bening ini yang bersih itu jawabannya gitu. Nanti karena kalau yang benar di akhir, ini benar ke bawah katanya. Ini benar ke atas. Riut kamu kena ya. Nah, jadi makanya kita balik nantinya ya kalau pertemuan yang akan datang ya, karena yang di akhir numpuk lebih dari satu nantinya pada satu koordinat itu. Nanti ada penyelesaian.
Nah, nanti sebagai tugas ya, nanti Bapak kasih di LMS ya. Nanti Bapak infokan bersama dengan tokennya. Silakan nanti bisa kamu kerjakan di mana saja lah. Yang penting nanti kamu masuk ke dalam LMS dan mengerjakan di sana ya. Sudah tahu kan LMS? Sudah punya akun semua? Sudah. Nanti kita coba ya, kita coba menyelesaikan dalam LMS ya. Nah, selanjutnya terima kasih ya. Tangan ya. Kita masih punya waktu 5 menit lagi ya. Nah, bagaimana kalian untuk kedepannya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertidaksamaan linear ya. Nanti kamu harus baca juga ya. Sebelumnya nanti buat pertemuan yang akan datang kamu baca lagi di Google banyak ya. Searching aja pertidaksamaan yang berhubungan dengan kehidupan nyata ya. Nah, nanti kita terjemahkan ke dalam kalimat matematika. Kamu kan kemarin sudah dikasih soal pertidaksamaan ya, persamaan yang soal cerita. Nah, nanti bedanya teh hanya ada lebih besar, lebih kecilnya saja. Kemarin kan sama dengan Siti, kata mama kamu, Siti makan sehari tidak boleh lebih dari 3 kali, kata mamanya. Terus Siti makan 2 kali, dicarekan tuh? Enggak. Tidak boleh lebih. Capaian pembelajaran yang kamu kuasai ya. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa selalu sehat dan selalu bahagia ya. Biar kita bisa beraktivitas sehari-hari. Terima kasih. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sukses. I love you. I miss you. I need you. Oke, terima kasih.